Shalom teman-teman semua, kita ketemu lagi di RYC On Air. Hari ini kita akan membahas mengenai berdoa. Yang mungkin saya mau lebih kerucutkan kepada menunggu jawaban Tuhan. Menunggu jawaban Tuhan. Nah, tentu sebagai orang Kristen, apalagi yang Kristen dari kecil yang telah bertahun-tahun menghidupi kehidupan sebagai orang yang beragama Kristen, tentu berdoa menjadi sesuatu yang pasti melekat dalam kehidupan kita. Kita dari kecil diajarin berdoa sama orang tua kita. Kita diajarin untuk mengucapkan kata-kata, untuk meminta, untuk memohon sesuatu. Misalnya, kita pasti pernah diajarin berdoa untuk makan. Tuhan Yesus, berkati makanan ini yang jadi kekuatan bagi kami. Haleluya, amin. Atau mungkin kalau kita mau tidur, Tuhan Yesus jagai kami malam hari ini. Biarlah malaikat-malaikatmu memagari kami. Haleluya, amin. Nah, kita tentu terbiasa dengan pola hidup seperti itu. Semakin umur kita bertambah, kehidupan doa ini pun terbawa oleh kita. Terus mungkin sampai hari ini yang mau tidur itu merasa tidak lengkap, kurang komplit kalau nggak berdoa. Demikian pula kalau makan. Kalau mau makan, kalau nggak berdoa berasa ada yang kurang. Bukan kurang garam, tapi kayaknya kurang sreg gitu. Kenapa? Karena terbiasa. Semakin kita besar semakin terbiasa dan semakin terbiasa. Karena itu pasti pernah dengar kalau sebelum makan berdoa sama-sama. Nah itu kan hal yang lumrah sebenarnya. Yang standar bagi kehidupan orang Kristen begitu loh. Sebelum tidur ya berdoa. Bisa jadi juga di keluarga, biasanya di sebuah keluarga ada yang dinamakan dengan mesbah keluarga. Jadi sebelum tidur berdoa bersama-sama, baca Alkitab dulu beberapa pasal, mungkin ganti-gantian, setelah itu baru berdoa. Jadi memang kehidupan berdoa itu menjadi something yang sudah mengalir, sudah menjadi satu dengan kehidupan beragama. Tetapi sesuatu yang terus dilakukan bertahun-tahun menjadi sebuah rutinitas, itu biasanya memiliki makna yang semakin berkurang juga. Ada makna yang semakin berkurang di dalam rutinitas yang sering kita lakukan. Nah, dalam konteks hari ini kita membahas mengenai doa, mengenai berdoa. Dulu berdoa itu menjadi sesuatu yang dipelajari. Saya juga kalau ngajarin anak saya berdoa begitu. Ayo berdoa yuk. Misalnya James, ayo berdoa Tuhan, dan dia ngikutin saya atau istri saya berdoa. Kita pun mungkin begitu. Tetapi sampai hari ini kita berdoa seakan-akan hanya mengucapkan sebuah kalimat yang tidak memiliki makna mungkin bagi kita. Tetapi ya kalau nggak berdoa nggak enak aja. Tentu sebagian kita atau mungkin sebagian besar kita mengalami hal itu. Jadi kalau makan ya sekedar merem, Tuhan thank you makanannya ya, berkati makanan ini. Atau juga mungkin ada yang berdoa untuk para petani-petani yang memberikan mengumpulkan beras dan sebagainya. Kan biasanya orang berdoa sampai sejauh itu gitu loh. Bukan cuma di tempat mereka makan, tapi sampai ke produsennya ibaratnya begitu ya, sampai ke petaninya begitu maksudnya. Oke, itu nggak masalah. Tetapi yang menjadi suatu hal yang harus kita bahas hari ini adalah bagaimana kita memaknai doa. Bagaimana kita memaknai permintaan yang keluar dari mulut kita. Terutama untuk hal-hal yang sifatnya itu sebuah permohonan di luar makan atau di luar penjagaan untuk tidur. Tetapi meminta sesuatu. Let's say meminta jodoh. Meminta berkat. Meminta supaya kita diterima di sebuah perusahaan. Meminta supaya permasalahan kita diangkat. Dan lain sebagainya. Nah, hal ini kan tentu juga pernah keluar dari mulut kita. Tuhan, please dong, aku mau diterima di perusahaan ini, Tuhan tolong ya. Atau misalnya Tuhan tolong dong, ini masalah berat banget Tuhan, tolong bantu. Atau misalnya Tuhan tolong utang-utangku tolong diangkat. Aku utang sama dia 10 juta gara-gara main judi. Ya aku tahu saya salah Tuhan, tapi sorry, tolong dong utangnya diangkat begitu.
Jadi seakan-akan Tuhan yang harus turun bayar utangnya sama orang yang diutangin ini gitu loh. Sama orang yang diutangin, sama orang di mana kita berhutang sama dia, maksud saya begitu. Mungkin ada juga yang berdoa untuk minta jodoh. Tuhan please nih, ini udah jomblo akut banget. Udah 25 tahun belum pacaran sama sekali. Please dong, pengen punya pacar sekali aja. Mungkin ada yang minta seperti itu. Atau mungkin lagi suka sama orang lain. Si cewek lagi suka sama cowok ini. Tuhan, kok hatiku tahu ya dia yang terbaik. Sedap kan kayak gitu kan. Padahal belum tentu. Tapi karena udah keburu demen aja nih, keburu suka aja nih. Jadi ngomongnya, Tuhan, aku tahu dia yang terbaik. Sedap. Padahal Tuhan belum ngomong apa-apa nih. Dia pede banget. Jadi Tuhan tolong persatukanlah kami. Kalau dia gak suka sama saya, kalau dia gak cinta sama saya, Tuhan please bikin dia cinta atau sayang sama saya. Tuhan tolong. Ya mungkin kita gak se-ekstrim itu untuk meminta sesuatu sama Tuhan. Tetapi ya more or less kita pernah berdoa seperti itu untuk meminta sesuatu. Nah, kenapa kita bisa berdoa minta sesuatu? Karena ada sesuatu yang mau kita dapatkan. Ada sesuatu yang kita kejar. Ada sesuatu yang kita harapkan untuk bisa kita miliki. Karena memang manusia itu memiliki komponen dalam hidupnya sewaktu diciptakan ya. Itu yang membuat manusia bisa memiliki keinginan. Dikatakan kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa. Gambar itu selem yang di dalamnya ada komponen Allah, ada pikiran, perasaan yang akan melahirkan kehendak. Jadi selem di situ adalah di dalamnya ada komponen, ada pikiran, perasaan, dan ada kehendak. Komponen ini juga yang ada dalam diri Allah. Karena itu Allah menghendaki, Tuhan menginginkan. Kenapa? Karena memang ada komponen itu dalam diri kita juga. Karena itu kita bisa berkata, aku pengen ini, aku pengen itu. Nah begitu. Nah jadi sudah sewajarnya manusia itu memiliki keinginan. Itu wajar kok. Karena manusia juga tidak mungkin hidup tanpa punya keinginan. Pasti punya keinginan. Masalahnya keinginan yang seperti apa? Nah kalau kita berbicara dengan orang-orang yang belum mengenal kebenaran, pasti mereka memiliki fokus keinginannya itu atas dirinya sendiri. Aku mau A, aku mau B, aku mau C. Tetapi bagi kita yang sudah belajar kebenaran firman Tuhan, yang sudah bertumbuh bersama-sama di sini, tentu kita tahu kita harus hidup dalam kehendak Bapa kan. Nah harusnya ketika kita berpikir, kalau aku hidup untuk kehendak Bapa, doaku pun harusnya di dalam kehendak Bapa. Bukan hanya perbuatan kita setiap hari. Bukan hanya berdoa kita sebelum makan atau sebelum tidur. Tetapi apa yang kita ucapkan dalam doa, apa yang menjadi permintaan kita, itu pun harus menjadi sesuatu yang memang Tuhan harapkan untuk kita katakan. Yang Tuhan harapkan. Nah, di Alkitab dituliskan begini. Di dalam surat Yakobus 4 ayat yang ketiga dikatakan begini. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Sebab karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Perikop Yakobus 4 ini berbicara mengenai hawa nafsu dan persahabatan dunia. Sekali lagi saya bacain ya. Yakobus 4 ayat yang ketiga, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, kita seringkali mungkin gak sering, mungkin juga bisa jarang ya teman-teman. Kita berdoa dan kita merasa kita gak dijawab. Jadi kita merasa doaku useless. Tuhan itu kayak gak ada. Tuhan tuh kenapa kayak gak menjawab ya? Nah di sini kan ada banyak hal, ada beberapa hal yang harus kita pikirkan, yang harus kita renungkan. Yang pertama adalah jangan-jangan doa kita salah. Kenapa? Karena jangan-jangan doa kita hanya untuk memuaskan
Memuaskan hawa nafsu kita. Memuaskan hawa nafsu kita. Karena tadi kita punya keinginan. Kita memiliki hawa nafsu dari segala yang kita terima dari kita kecil sampai hari ini. Itu kan membentuk sebuah keinginan kita. Aku gede mau jadi dokter. Aku gede mau jadi insinyur. Aku gede mau jadi musisi. Dan lain sebagainya. Kan itu kan berdasarkan apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Dari kita kecil sampai hari ini. Sampai kita pengen jadi A, B, C, D. Aku pengen punya A, B, C, D. Nah, itu menjadi hawa nafsu kita. Nah, di sini dikatakan jangan-jangan kita nggak menerima apa-apa atau yang kita doakan. Tentu kita mengharapkan kita menerima ini dari Tuhan. Dan kita nggak menerima itu karena ternyata kita salah berdoa. Kita berdoa untuk memenuhi apa yang kita mau. Bukan memenuhi apa yang Bapa mau. Tetapi mungkin ada yang nanya begini. Tapi kok Evan, berarti kita gak bisa memiliki atau mendapatkan apa yang kita harapkan atau kita doakan. Oh bisa. Bisa. Kenapa? Karena manusia bebas menentukan jalan hidupnya sendiri kok sebenarnya. Kita bebas memutuskan mau A, mau B, mau C. Even Tuhan gak ngomong apa-apa. Jadi Tuhan memang gak jawab apa-apa. Misalkan kita minta something yang Tuhan gak suka. Dan Tuhan diam aja karena Tuhan berpikir ya kamu bahaya kalau kamu memiliki itu nak. Tapi karena kita bandel, kita gak peduli, kita tetap mengejar itu, kita bisa dapetin gak? Oh bisa. Bisa banget kok kita dapetin itu. Tetapi itu bukan dari Tuhan. Karena itu yang harus kita renungkan hari ini adalah apakah yang ku dapatkan, apa yang ku miliki hari ini dari Tuhan atau enggak. Nah itu sesuatu yang harus kita gumuli sama Tuhan. Nah berbicara mengenai hawa nafsu, kan dikatakan begini, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Menghabiskan ini dalam bahasa Yunaninya adalah dapanao. Dapanao, yang artinya to incur expense. Jadi mengeluarkan uang, ada sesuatu yang kita bayar, ada sesuatu yang keluar dari milik kita, dari dalam diri kita untuk mendapatkan sesuatu. Nah, di sini maksudnya begini. Yang hawa nafsu yang mau kita dapatkan atau di sini dikatakan hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu, itu apa yang kita habiskan? Ada something yang kita habiskan. Nah, kita baca ayat keempat. Kita baca ayat keempat di sini. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Sekali lagi ya. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi kalau kita hubungkan ayat 3 dan ayat keempat, bisa menjadi sebuah kalimat seperti ini. Atau sebuah pemikiran seperti ini. Jangan-jangan yang kita habiskan untuk memuaskan hawa nafsu kita adalah hubungan kita dengan Allah. Itu yang kita korbankan. Doa kita tetap tidak terjawab. Tuhan tetap tidak menjawab doa kita karena berbahaya bagi kita menurut kacamatanya Tuhan. Menurut kacamata Allah. Tetapi bukan hanya tidak mendapatkan itu, tetapi kita hendak menghabiskan hubungan kita dengan Allah. Dan kita menggantikan itu dengan hawa nafsu kita. Wah bahaya loh. Ini bahaya loh. Lucu. Kita berdoa minta something kita gak dapetin. Tapi yang kita minta itu juga sebenarnya adalah sebuah hal yang kita gantikan. Yang berani kita keluarkan dan kita gantikan dengan hawa nafsu kita. Itu serem. Dan kita terus mengejar hal itu sampai kita mendapatkan. Dan korbannya apa? Hubungan kita dengan Allah. Ini yang orang jarang atau hampir tidak pikirkan. Bahwa dari apa yang mereka cari dalam dunia ini, itu sangat berpotensi mengorbankan hubungan mereka dengan Allah. Kenapa mereka berani? Pertama mungkin mereka gak tahu. Tetapi bagi yang tahu hal ini dan berani mengorbankan,
berarti dunia masih lebih indah di mata dia dibanding Allah. Padahal dia gak sadar, once dunia ini dia tinggalkan, kan roh ini akan terus berkelanjutan, melanjutkan perjalanan ini walaupun daging kita sudah dikubur menjadi makanan cacing. Dia kan mempertanggungjawabkan hidupnya ini di hadapan Allah. Di hadapan Tuhan dia akan mempertanggungjawabkan hidupnya. Nah kalau dia menghabiskan hubungannya dengan Allah dan menggantikan itu dengan hawa nafsunya, secara Tuhan juga gak jawab, belum tentu dia dapat. Dan dia mengorbankan Allah, itu jatuh bertubi-tubi. Itu sesuatu yang mengerikan dan menyedihkan sebenarnya. Karena itu harus kita sadari. Aku berdoa ini untuk apa? Untuk diriku sendiri, untuk kesenanganku, atau untuk kemuliaan Allah? Harus sangat digumuli. Karena terkadang perbedaan itu sangat tipis. Tuhan, aku kan pengen kerja di sini supaya aku bisa jadi berkat untuk orang lain. Aku kerja di sini supaya jadi berkat. Padahal jadi berkatnya ini opsional. Sebenarnya tujuan utamanya adalah kerja di situ. Tuhan, aku pengen pacaran sama dia walaupun beda agama. Gak apa-apa, kan aku mau jadi terang. Aku mau bawa dia ke gereja. Sebenarnya karena kamu sayang sama dia. Bukan karena kamu mau bawa dia ke gereja. Coba kalau kamu pacaran sama dia, pada akhirnya dia gak ke gereja, emang kamu putusin dia? Enggak juga kan? Pada faktanya kalau kamu pacaran sama beda agama dan kalian akhirnya mentok gak bisa bawa dia ke gereja, emang kamu putusin dia? Enggak kan? Tetap kamu pacarin. Kenapa? Karena tujuan kamu adalah macarin dia. Dan berbagai contoh yang mungkin kalian pernah alami atau orang dekat kalian alami. Kasian. Orang seperti ini kasian. Dia gak tahu apa yang ada sesuatu yang dia korbankan. Dia gak tahu dia mau mengorbankan pribadi yang agung, yang abadi. Hanya demi something yang sementara. Untuk sesuatu yang sementara. Karena itu kan saya ada lagu yang ya mungkin teman-teman sering tahu ataupun saya sering nyanyikan. Ku pertaruhkan semua yang ku miliki, yang nanti pasti akan pergi. Hawa nafsu yang akan pergi itu. Tak ada lagi yang ku bawa sampai mati. Tak ku sesali melayani Engkau yang abadi. Mengorbankan apa yang abadi demi yang fana. Mengorbankan apa yang kekal demi yang sementara. Betapa bodohnya kita. Karena itu kalau berbicara mengenai doa, yang kita minta harusnya cuma satu. Bagaimana aku berkenan. Bagaimana aku menyenangkan-Mu ya Bapa. Itu aja, jangan yang lain. Karena kalau kita mencari Allah, mencari kebenarannya, maka semua ditambahkan kok. Soal jodoh, berkat, pekerjaan, sahabat, komunitas, segala kebutuhan kita. Itu kan memperlengkapi kita. Asal kita mencari kerajaan Allah. Masalahnya orang gak mencari kerajaan Allah, tetapi mencari bonusnya. Mencari apa ya? Mencari kelengkapannya, gak mencari apa yang utama. Jadi gak bisa nemuin lah. Karena Tuhan hanya menjawab doa mereka yang fokus untuk mencari kerajaan Allah. Ingat hal ini. Tetapi apakah nggak bisa mendapatkan itu? Oh bisa. Tadi saya udah katakan bisa. Kenapa? Karena sebenarnya basically kalian bebas kok. Mau mencari, mendapatkan apapun kalian bebas. Dan kalian bisa. Kalian bisa. Tetapi jangan sampai
yang kita cari atau kita dapatkan itu sebenarnya Bapa gak suka. Tapi ya pada faktanya Tuhan diam. Pada faktanya Tuhan diam kok. Seakan-akan gak ada Tuhan. Kita jalan kemana seakan-akan Tuhan diam. Oh enggak. Sebenarnya Tuhan gak diam. Roh Kudus itu terus berbicara di sini. Masalahnya kita suka gak dengerin. Jadi yang pertama, dalam doa, kalau kita mau meminta, evaluasi. Aku minta ini untuk apa? Kedua, kalau Tuhan gak jawab, kan jawaban Tuhan bisa begini. Yes, no, or wait. Ya, tidak, atau tunggu. Dan dari jawaban Tuhan ini, dari ketika kita berdoa sampai ada jawaban, kan ada waktu di situ. Sangat jarang Tuhan menjawab langsung ketika kita, Tuhan boleh gak? Yes, boleh nak. Wah, itu sangat jarang. Pengalaman saya sih. Pengalaman saya secara pribadi ataupun dengerin orang lain cerita. Itu sangat jarang. Biasanya butuh proses waktu. Nah, dan di dalam proses waktu ini ketika kita sedang menunggu jawaban Tuhan, di situ ada satu syarat. Bertumbuh. Orang gak sadar di dalam waktu dia menunggu jawaban, dia harus bertumbuh. Kenapa? Karena begini, Tuhan itu akan berbicara kepada kita sesuai dengan umur rohani kita masing-masing. Umur rohani kita masing-masing. Misalkan saya, si James minta sama saya, minta nasi padang yang pedas banget. Misalnya, saya kasih gak? Enggak. Tapi saya jelasin, dia ngerti gak? Jangan pedas. Enggak. Dia gak tahu seberapa level pedas banget seperti apa. Dia gak tahu karena kita gak pernah kasih dia cabai. Ya iyalah mencret dong dikasih cabai masih umur segitu. Pedas dikit aja udah. Tapi dia gak tahu pedas banget itu seberapa levelnya. Gak usah, jangan James, jangan kepedesan. Minta. Nah cabai itu bisa bikin buang-buang air. Bisa bikin kita sampai tipes. Kalau sampai parah banget usus kita gak kuat. Ngerti gak dia? Gak ngerti. Pokoknya enggak. Tapi sampai di umur 5, 6 tahun, 7 tahun. Kalau kamu makan ini kamu bisa buang-buang air. Ngerti gak dia? Ngerti. Tunggu umurnya bertambah baru saya bisa ngomong sesuai dengan kapasitas pikiran dia. Sama. Emangnya Tuhan ngomong sama kita sembarangan? Enggak. Tunggu kita pantas menerima jawabannya. Dan jawaban itu bisa yes or no. Kita siap gak menerima jawaban tidak? Atau kita siap gak ketika Tuhan jawab yes? Tergantung. Misalnya begini, Tuhan aku pengen pacaran sama dia. Aku pengen bener-bener pacaran sama dia. Aku sayang banget sama dia. Kalau saat kalian berdoa seperti itu dan Tuhan say no, kalian siap gak? Kalian siap gak? Belum tentu kan? Kalau Tuhan say enggak, kamu gak boleh pacaran sama dia. Tuhan jahat banget sama gue, gila. Gue sayang aja gue gak boleh. Masa cinta gue dilarang? Tuh lihat, kenapa? Karena kamu belum bertumbuh. Karena kamu melihat Tuhan sebagai objek untuk dimintain doang. Bukan objek untuk kita bisa memberikan kesenangan kita kepada dia. Bukan sebagai objek atau sebagai pribadi di mana kita mau menyenangkan dia. Belum, kita minta dong. Kalau gak kasih, pelit. Sama, anak-anak kalau gak ngerti orang tuanya melarang karena 1-2 alasan, pelit. Pak beli mainan ini dong. Belum ada duit, nah pelit. Coba kalau tuh anak udah bisa cari duit. Iya ya, susah cari duit ya. Baru paham. Ketika udah bisa cari duit. Tapi ngomong sama anak umur 7 tahun, gak ada duit. Belum tentu ngerti loh. Pelit, nangis-nangis di mall begitu. Nangis-nangis, pernah dong ngeliat anak nangis-nangis. Kan orang tuanya punya alasan. Ini duit buat kamu sekolah, nanti mama tabung. Anak gak ngerti. Nah kita pernah membayangkan gak? Sebenarnya kita seperti itu. Apalagi kita yang gak pernah mikirin perasaan Tuhan. Kita hanya minta based on our desire. Hawa nafsu kita. Nafsu kita. Keinginan kita. Yang sebenarnya tidak berasal dari Bapa.
Lucu ya kalau kita ngaca gitu loh. Kita dengerin kebenaran ini dan kita ngaca. Gila, malu-maluin gue ya. Kita kayak bocah di mall yang di toko mainan kita tidur-tiduran guling-gulingan nangis. Ya Tuhan tetap say no. Sama kalau jadi orang tua, saya udah ngomong sama istri dan istri pun begitu juga. Sampai anak guling-gulingan di mall kita tinggal. Kita tinggal. Terserah di situ, guling-gulingan terserah. Kita gak akan iba. Malu sama orang lain, gak peduli, gue tinggal. Saya ngomong gitu sama istri. Enggak ya, gue tinggal. Ini Koko tinggal. Dan istri pun setuju, iya tinggal aja gak apa-apa. Tapi untuk James gak begitu. Tapi kalau sampai begitu, karena mungkin setiap anak mungkin melewati tahap seperti itu ya. Mungkin gak semua. Ya kalau melewati itu ya mau gak mau ya harus kita didik. Sama, Bapak itu mendidik. Bapak minta ini. Enggak. Bapak mau pacaran sama dia. Enggak. Bapak uangku pas-pasan banget bulanannya kurang. Enggak. Kenapa enggak? Enggak. Ya aku enggak aja. Kasih alasannya dong. Kamu enggak siap. Karena itu dibutuhkan satu hal lagi di sini, teman-teman. Atau saudara-saudara yang mendengarkan saya. Percaya. Percaya walaupun tidak melihat. Percaya walaupun kita tidak mendengar jawabannya. Percaya. Tapi gimana kita percaya kalau nggak ada alasan? Itulah hebatnya kekristenan. Percaya kepada pribadi yang tidak terlihat. Satu. Kedua, percaya kepada pribadi yang tidak bisa disentuh. Tiga, percaya kepada pribadi yang sukanya diam, gak memberi jawaban. Emang Tuhan suka diam? Iya suka diam. Sampai kita pantas untuk dijawab. Percaya di sini pisteo. Bukan sekedar percaya by knowledge. Kalau itu namanya pengaminan akali. Oh secara knowledge gue percaya ada Tuhan. Tapi secara pisteo atau memberikan hidup enggak. No. Percaya di sini adalah mau Tuhan gantungin gue sampai gue mati. Gak dijawab. Mau Tuhan gak kasih gue jawaban sampai gue mati. Mau Tuhan say no, I don't care. Kenapa? Karena aku mengasihi dia tanpa alasan. Aku mengasihi dia tanpa alasan. Itu mental yang benar. Itu mental yang harus dibangun. Itu mental seorang warrior. Mental seorang huyos. Pangeran. Seorang pangeran. Nah harusnya dengan pertumbuhan rohani kita sampai hari ini, harusnya kita sudah berpikir sejauh itu. Harusnya. Aduh Koepen, tapi ternyata gue baru tahu kok. Ternyata aku baru tahu bro. Ternyata saya baru tahu Stephen. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa yang telah lalu ya udah. Mungkin kita dulu cengeng, merengek-rengek minta something sampai cengeng-cengeng minta sesuatu. Jadi kalau hari ini kita mengerti, kita mendengar kebenaran ini, boleh gak saya kasih pesan? Gak usah kebanyakan minta. Emangnya salah? Daripada salah mendingan gak minta. Betul gak sih? Daripada salah mendingan gak minta. Tapi gimana Tuhan tahu kalau aku gak minta? Dia Bapamu. Orang tua kita aja tahu gimana caranya memenuhi kebutuhan kita. Gak usah minta makan dikasih makanan. Mereka kerja banting tulang, nabung. Buat mereka gak makan. Mendingan gue gak makan daripada anak gue gak makan. Kan begitu orang tua yang benar. Bapak di dunia kayak gitu, apalagi Bapak di surga. Jodoh, pekerjaan, gaji, masa depan, keluarga. Percayakan dong di tangan dia. Percayakan dong di tangan dia. Jangan ragukan penjagaannya. Tangannya yang besar menjaga kita. Jangan ragukan itu. Jangan ragukan itu.
Jadi kalau kita memiliki konsep hidup seperti ini, memiliki cara berpikir atau paradigma berpikir seperti ini, kita gak akan takut apapun. Kita gak takut doa kita gak dijawab karena kita memang gak minta apapun. Tetapi kita di situ bertumbuh. Sorry, gak minta apapun dalam arti gak boleh minta apapun yang mungkin kita bisa jatuh di dalam hawa nafsu kita. Tetapi kita boleh minta satu hal. Boleh deh minta satu hal deh. Diskon nih ya. Boleh deh minta satu hal. Apa tuh? Aku mau berkenan. Itu aja. Mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan. Boleh minta itu gak apa-apa. Nah tadi saya kembali, kalau kita udah berpikir, memiliki paradigma berpikir seperti ini, kita gak takut apapun. Kenapa? Kita tahu kita dijagain sama Bapa. Kita tahu kemanapun kita melangkah, ada Bapa yang bersama dengan kita. Butuh apa lagi sih? Kita sering dengar istilah orang bilang, Yesus cukup bagiku. Bohong lah. Kalau cukup bagiku ya gak usah minta apapun. Betul gak? Ya tapi kan aku butuh, kata Yesus cukup bagiku. Ya kalau cukup ya mentok di situ dong. Kenapa minta yang lain sih? Terus harus gimana emang hidup gue kok? Jalani dari hari ke hari dengan tanggung jawab kepada Tuhan. Aku kerja untuk Tuhan. Aku bisnis untuk Tuhan. Semua untuk Tuhan. Jadi aku melakukan semua itu dengan sangat baik. Kenapa? Untuk Tuhan. Kalau untuk manusia, kita akan mengecewakan. Kita bisa sangat mengecewakan. Kita bisa ngaco. Tetapi untuk Tuhan harusnya, kalau mencintai Tuhan ya, harusnya perfect dalam segala hal. Harus sempurna dalam segala hal. Yuk kita rubah paradigma berpikir kita, teman-teman dan saudara-saudara sekalian. Yuk kita rubah cara pikir kita. Gak rugi berpikir seperti ini kok. Dan kita pasti akan menyenangkan Bapa setiap saat. Oke? Selamat memiliki paradigma berpikir yang baru tentang berdoa. Jangan sampai salah berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapakku, ajari kami untuk mengucapkan doa dengan kehendak-Mu. Doa dengan sesuatu yang menyenangkan-Mu. Kami gak mau salah berdoa ya Bapakku. Kami mau benar. Dan kalaupun kami bisa salah dalam mengucapkan doa kami, lebih baik doa kami hanya satu. Kami memohon untuk kami terus diproses agar semakin serupa seperti Engkau ya Tuhanku. Dalam tangan-Mu kami serahkan masa depan kami. Kami mau belajar gak khawatir. Kami mau belajar percaya atas tuntunan-Mu yang mungkin bagi kami blur, kami bingung harus seperti apa. Tapi kami mau belajar percaya dan melangkah bersama-Mu. Terima kasih untuk kebenaran-Mu yang kami dengar hari ini. Dalam tangan-Mu sekali kami serahkan masa depan kami. Thank you Bapa. Haleluya. Amin.